Saya silakan Kak Bernard untuk membagi kesaksiannya. Silakan Kak. Udah saya. Oke, thank you, Ani dan teman-teman sekalian. Ya, saya sebenarnya waktu ditunjuk untuk kesaksian, sebenarnya saya agak bingung mau, kesaksian apa. Tapi karena, kesaksiannya itu soalnya bertema gitu ya, bertema harus dikaitkan dengan friendship. Waktu itu saya garuk-garuk kepala gitu ya, apa harus temanya yang biasa aja atau gimana gitu, apa harus kaitannya. Nah, saya coba cari kira-kira yang ada terkaitan dengan friendship. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar istilah toxic friendship ya, apa istilah yang lagi anak-anak zaman now sekarang itu berkembang tentang toxic friendship. Pokoknya terkait toxic lah gitu. Ada yang toxic di dunia kerja gitu ya. Nah, pengalaman saya yang toxic friendship ini terjadi waktu saya masih SMP kelas 1 sampai itu terjadi di SMA kelas 3. Ya, cukup lama saya bergumul dengan toxic friendship ini. Karena lebih tepatnya mungkin bullying. Ya, kalau bullying mungkin kita kayak bully itu mungkin teman yang tidak dekat ya, gitu ya. Kita ngebully orang yang tidak dekat dengan kita atau yang kita rasa aneh gitu ya. Tapi ini terjadi dalam bahkan sampai teman dekat saya gitu ya. Mereka ngebully saya gitu dan beranggapan itu hal yang lucu, hal yang fun, hal yang biasa aja. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya hal itu yang membuat saya cukup bergumul tentang makna hidup ya dan akhirnya dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 itu saya berjuang untuk hidup. Artinya saya pengen kepikiran bunuh diri waktu itu dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 itu. Ya mungkin orang berpikir, "Ah, ini kan fun, lucu," gitu ya, tapi ya mungkin saya ketawa-ketawa di depan mereka gitu, apa, terus senyum-senyum di depan mereka. Mereka pikir biasa aja, tapi sebenarnya hal yang terjadi di balik itu bahkan keluarga saya nggak tahu. Sampai sekarang saya nggak pernah cerita bahwa saya dulu bergumul untuk apa ya, mencari makna hidup, untuk apa saya hidup, untuk apa saya menjalani hari-hari itu. Untungnya, oh ya, untungnya waktu itu ya orang Indonesia ya, untungnya waktu itu saya cukup takut dengan Tuhan dan cukup takut dengan dosa. Jadi saya nggak berpikir untuk bunuh diri yang berdosa. Saya mencari bunuh diri yang aman gitu ya. Saya berpikir saya harus cari bunuh diri yang aman sehingga kalau saya mati tidak masuk neraka gitu ya. Nah, jadi setiap hari itu saya selalu taruh pisau di tempat tidur. Dalam harapan saya, ya kalau saya ketusuk, ya saya mati berarti kecelakaan gitu ya, aman, saya aman gitu ya. Saya mati masuk surga aman gitu ya. Dan hal kedua yang saya lakukan ini menjadi rutinitas. Jadi yang pertama adalah taruh pisau di tempat tidur, yang kedua adalah di samping tempat tidur saya itu ada kabel listrik itu saya selalu lipat-lipat gitu, saya selalu jepit-jepit gitu ya, berpikir ya kalau ada yang kelupas, nggak sengaja gitu dalam tanda petik, kesetrum mati gitu ya, oh aman, ya saya masuk surga gitu ya. Saya berpikirnya begitu. Jadi 2 hal itu yang selama berapa, 6 tahun dari SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 saya lakukan. Tapi nggak tahu kenapa tidak pernah ketusuk, itu kabel juga awet-awet aja gitu, padahal itu kabel yang hitam merah itu yang sebenarnya gampang kelupas ya, tapi kok nggak kelupas gitu ya, 6 tahun saya lakukan itu. Nah, saya berjuang seperti itu, eee, akhirnya di SMA kelas 3 itu, saya mulai menggumulkan tentang makna hidup yang lebih mendalam dan, saya menemukan 2 hal dalam perenungan saya, ya. Ini yang menjadi titik balik saya untuk pemulihan self image saya gitu ya, dari teman-teman saya yang selalu, ngebully saya. Yang pertama adalah, saya nggak punya makna hidup di luar Tuhan gitu ya. Ya,
akhirnya komitmen saya, oh ya udah saya mau coba ngambil pelayanan gitu ya. Makanya itu mungkin yang mendrive saya waktu itu ngambil teologi, dan juga mendrive saya untuk ketika ada masuk ke Joy, saya semangat gitu ya. Yang kedua adalah dalam perenungan saya itu, saya menemukan bahwa kita nggak pernah bisa, bukan kita nggak pernah ya, tapi memang kita tidak mungkin mengcustom kehidupan kita gitu ya. Kita lahir apa adanya gitu. Kita tidak pernah minta ke Tuhan, Tuhan saya mau terlahir cakep kayak Pak Son gitu, ganteng orang Korea yang lagi booming sekarang ya, atau atau saya terlahir di keluarga kaya. Saya nggak pernah bisa begitu. Jadi keadaan saya, ya ini demikian adanya, inilah ciptaan Tuhan gitu ya. Dan saya mendapatkan perumpamaan waktu itu, hasil perenungan saya juga adalah begini. Kalau misalnya kita seorang pelukis, kita melukis, kita udah buat bagus banget, kita udah buat bagus banget, terus tiba-tiba ada orang yang menghina lukisan itu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan terhina? Apakah lukisan itu atau yang melukis? Tentu saja yang melukis gitu ya, karena dia udah buat bagus-bagus. Demikian juga dengan kita sebagai ciptaan Tuhan. Kita tidak pernah bisa minta custom, sudah terlahir seperti ini, terlahir di keluarga seperti ini, ya. Jadi kalau mereka istilahnya menghina kita, seharusnya bukan kita yang terhina, tetapi Tuhan yang menciptakan kita. Ini yang menjadi dasar titik balik saya untuk berubah. Memang tidak mudah, karena waktu itu kalau misalnya teman-teman pernah dengar cerita dari Mas Barkah ya, cerita dari Mas Barkah, oh Bernard itu ketika masuk Joy, ketika masuk cell group, itu dia sangat pemalu gitu ya, dia nunduk gitu ya. Saya waktu awal-awal ikut cell group, 2 jam saya ikut cell group itu, saya nunduk terus. Ini leher saya sampai kram gitu ya, sampai sakit gitu ya. Pulang-pulang udah saya waktu itu tinggal di rumahnya Kak Opin. Pulang ke rumah Kak Opin ini udah sakit banget leher saya, ya. Karena saya nggak pede untuk lihat mata orang, nggak pede lihat muka orang. Jadi setiap kali kalau mau, waktu itu awal-awal ditanya, "Namanya siapa?" Saya sambil nunduk ini, "Namanya siapa?" "Bernard." Terus nunduk lagi gitu ya. Jadi itu meskipun saya udah ada titik balik yang tadi, proses ini masih tetap jalan gitu ya. Bersyukur ketika di Joy saya mengalami lebih banyak pemulihan lagi gitu ya. Karena ketika di Joy saya melihat, oh di sini saya diterima apa adanya gitu ya. Ketulusan yang digambarkan oleh Joyers, oleh kakak-kakak cell group waktu itu, merasa saya diterima apa adanya, tidak dijudge, tidak dihina gitu ya. Beda dengan apa yang saya alami dulu, di mana bahkan yang saya bilang sahabat saya itu membuli saya gitu ya, mengata-ngatai saya, menjelek-jelekan saya gitu ya. Jadi yang saya dapat itu beda. Itu yang membuat saya mulai bisa membuka diri di Joy. Waktu itu saya mulai membuka diri, mulai bisa cerita banyak hal, dan alhamdulillah puji Tuhan bisa cukup cerewet gitu ya. Bahkan dulu saya di Joy itu kepengen mengerem cerewet saya gitu ya. Kadang saya terinspirasi waktu itu sama orang-orang yang cool gitu ya. Jadi saya kadang-kadang pengen diam gitu ya, pengen terlihat cool gitu ya. Tapi tiba-tiba Kak Denny datang, "Kenapa Nat? Kamu sakit?" gitu ya. Jadi kalau saya diam pengen cool itu malah dikira saya sakit gitu ya. Padahal saya pengen cool gitu ya, saya agak ngerem cerewet saya gitu, saya pengen terlihat cool, tapi ternyata apa adanya saya itu adalah seperti ini, suka cerita, suka ngobrol. Nah, pengalaman ini yang membuat saya cukup berani, ketika saya diminta untuk kadang-kadang membuat training, kadang kalau kayak mahasiswa baru masuk kayak sekarang ini kan biasanya ada namanya sesi OTP gitu. Jadi dalam ospeknya kampusnya kami itu ada namanya
sesi OTP itu Orientation Transition Program. Jadi di mana kita mengajarkan mereka cara supaya bisa beradaptasi gitu ya. Jadi ada apa ya, bisa beradaptasi. Tapi ketika kalau saya yang bawa, itu saya jadi seperti kayak saya merasa kayak motivator ya. Karena saya bahkan berani untuk tanya gitu ya. Siapa yang pernah berpikir untuk bunuh diri di sini? Pertanyaan ini itu di kampus umumnya tidak apa ya, cukup tabu untuk ditanyakan karena kekhawatiran akan memicu orang-orang mahasiswa yang kepikiran bunuh diri. Nah, tapi karena saya punya pengalaman yang sama, punya pergumulan di sini dan saya bisa survive, saya cukup berani, cukup pede untuk mengatakan hal itu, gitu ya. Saya bertanya kepada mereka, siapa yang pernah berpikir untuk bunuh diri di sini? Ya beberapa ada anak-anak biasanya yang angkat tangan atau yang apa, meskipun dia tidak angkat tangan tapi wajahnya itu kayak apa ya, kelihatan kayak mungkin kaget gitu ketika ditanyain hal seperti itu gitu ya. Akhirnya saya cerita pengalaman saya ketika saya apa berjuang juga. Saya bilang, saya juga pernah berpikir untuk bunuh diri. Saya bilang, saya juga pernah berpikir untuk ya mungkin karena saya takut dosa, saya cari bunuh diri yang aman gitu saya. Tetapi tadi itu saya mengalami pemulihan, saya mengalami apa ya, saya menceritakan bahwa ketika kita lahir di dunia tidak pernah ada kita bisa custom. Jadi kita lahir seperti ini, ya itu ciptaan Tuhan. Jadi kalau mereka mau menghina kita, berarti mereka menghina Tuhan, saya katakan. Biarkan mereka berurusan dengan Tuhan. Urusan kita adalah kita menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik, kita menjadikan diri kita pribadi yang terus belajar, mau berubah, mau melakukan hal-hal yang yang bisa mengembangkan diri kita. Akhirnya anak-anak itu ya seperti kayak di motivator, yang ngangguk-ngangguk gitu. Oh iya Kak, iya Kak, gitu. Ya, bersyukur hal itu membuat saya apa ya, cukup bisa men-sharing-kan hal itu ke mahasiswa baru dan apa ya, setiap kali saya habis bawain sesi ini dan saya bisa melihat wajah mereka itu cukup happy, cukup bisa enjoy gitu ya dengan kehidupan mereka. Saya selalu mendorong mereka, kalian fokus aja belajar, kalian fokus aja untuk ngembangin hal-hal yang menjadi apa ya, kelebihan kalian daripada kalian memikirkan hal-hal yang membuat kalian down, membuat kalian jatuh atau membuat kalian merasa kurang pede kayak gitu. Nah, pengalaman ini yang saya dapat sampaikan saat ini sebagai kesaksian buat teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang ya yang merasa kadang-kadang bercandanya kelewatan, ini hati-hati ya teman-teman. Kadang-kadang candaan-candaan itu mungkin kita melihat orang yang kita candain itu senyum-senyum, tertawa-tertawa, tetapi di balik itu sebenarnya dia menangis dan berpikir untuk hal-hal yang negatif, teman-teman. Ini yang saya alami. Saya kembalikan kepada Anda.